Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Rifki Sabilillah bersama rekan saya Aryo Wahyu, Alvito Dianova, Karisma Etan Febrianto, dan juga Khairul Hidayah akan mempresentasikan progres kami tentang SIKOMT atau Sistem Kompen JTI. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aryo. baik, terima kasih. Jadi untuk latar belakang masalah ini masih sesuai dengan draft SKPL yang dulu, di mana kita akan membuat sebuah sistem kompensasi berbasis mobile dan website untuk memudahkan pelaksanaan kompensasi itu sendiri. Lalu lanjut ke rumusan masalah, yaitu untuk yang pertama, bagaimana merancang sistem yang dapat memudah mahasiswa dalam mencari dan memilih kompensasi secara otomatis melalui platform berbasis mobile dan website. Lalu untuk yang kedua, bagaimana cara mendigitalisasi proses catatan dan pelaporan hasil pengerjaan kompensasi untuk menggantikan metode manual yang saat ini masih digunakan, sehingga pastinya diharapkan agar lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan interaksi antara mahasiswa, dosen, teknik, dan administrasi sistem kompensasi, sehingga proses kompensasi menjadi lebih transparan, teratur, dan terpantau secara real time. Lalu berikut adalah metode pengumpulan yang kami lakukan, yaitu kita membuat kuesioner berisi sebuah pertanyaan dan saran. Lanjut, untuk analisis kebutuhan pengguna akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisma. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan pengguna. Di sini yang dimaksud bukan sistem. Jadi ada dua. Yang pertama itu kebutuhan fungsional dan selanjutnya kebutuhan non fungsional. Di sini saya akan menjabarkan untuk kebutuhan fungsional. Jadi yang pertama itu manajemen pengguna. Di sini ada empat stakeholder. Yang pertama ada admin. Di sini admin mengelola pengguna sistem seperti mahasiswa, dosen tendik, dan juga mengatur kebijakan kompensasi. Dan ini ada mahasiswa, dosen, dan tendik. Berikutnya untuk kebutuhan fungsional, yang kedua yaitu autentifikasi, yang ketiga otorisasi, yang keempat pengelolaan data kompensasi, yang kelima manajemen tugas kompensasi, yang keenam validasi dan verifikasi tugas kompensasi, yang ketujuh pelaporan pemberitahuan, yang kedelapan pencatatan dan pengumpulan data alfa, yang kesembilan dashboard, dan yang terakhir untuk kebutuhan fungsionalnya yaitu validasi QR code. Dan untuk kebutuhan non fungsional ada beberapa hal. Yang pertama yaitu keamanan, kedua kinerja, ketiga usability, yang keempat scalability, dan yang terakhir reliability. Berikutnya akan dijelaskan oleh Vero. Baik, di sini untuk alur bisnis saat ini, yang pertama ada pengolahan pengguna, yang mana proses pengolahan pengguna dilakukan oleh admin yang bertugas memasukkan data pengguna seperti dosen, teknik, mahasiswa, dan admin lainnya ke dalam sistem. Kemudian ada pengolahan bidang kompetensi, yang mana admin bertanggung jawab untuk menginput bidang kompetensi yang relevan dengan jenis tugas kompen yang diberikan. Yang ketiga ada pengolahan data mahasiswa kompen, yang mana admin dapat mengimpor data mahasiswa yang berpotensi untuk mengikuti kompen dari sumber eksternal seperti file Excel. Dan yang keempat ada pengolahan jenis tugas kompen. Di sini ada jenis tugas kompen dapat berupa penelitian, pengabdian, atau teknis. Kemudian ada pengolahan tugas kompen yang proses ini melibatkan admin, dosen, dan teknik yang membuka pendaftaran kompen, memberikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian yang keenam ada pemilihan kompen oleh mahasiswa, yang mana mahasiswa dapat melihat daftar kompen yang tersedia berdasarkan bidang kompetensinya. Yang ketujuh adalah update progres tugas kompen oleh mahasiswa. Dan selanjutnya ada registrasi mahasiswa, yang mana mahasiswa yang belum terdaftar di dalam sistem dapat melakukan registrasi sendiri. Yang kesembilan ada pengelolaan daftar mahasiswa ALPA.
yang mana admin, dosen, dan tendik dapat melihat daftar mahasiswa yang memiliki absen alfa. Yang ke-10 di sini ada pengelolaan daftar mahasiswa kompen oleh admin, dosen, dan tendik juga dapat melihat daftar mahasiswa yang telah menyelesaikan atau sedang mengikuti kompen. Selanjutnya, mencetak hasil pengerjaan kompen oleh mahasiswa. Kemudian setelah mencetak, jika ingin mengupdate, kita update kompen selesai setelah mengerjakan kompen. Selanjutnya adalah dashboard dan cek validasi QR Code, yang mana sistem ini menyediakan dashboard yang memudahkan seluruh pengguna untuk melihat informasi kompen yang secara menyeluruh termasuk statistik dan progresnya. Yang terakhir adalah pengaturan periode kompen, yang mana di sini admin memiliki wewenang untuk mengatur periode kompen, misalnya menetapkan kompen untuk semester tertentu seperti 2024 ganjil atau 2024 genap. Next. Untuk selanjutnya adalah use case yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Karisma. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case dari Sikom ini. Jadi di sini ada 4 stakeholder atau stakemen. Yang pertama ada admin, dosen, mahasiswa, dan juga tendik. Jadi di sini admin mempunyai beberapa tugas. Yang pertama itu mengolah data pengguna, yang kedua mengelola bidang kompetensi, yang berikutnya mengelola data mahasiswa kompen. Di sini dalam pengelolaan yaitu import data mahasiswa dan juga API untuk data alpha. Kemudian mengelola jenis tugas kompen. Yang berikutnya tugas dari admin mengatur daftar tugas kompen dari dosen, tendik, dan admin. Dan berikutnya mengelola periode kompen. Di sini periode kompennya itu menerima mahasiswa kompen dan memilih bidang kompetensi yang sesuai dengan tugas. Berikutnya si admin juga dapat mengelola kompen dan juga mengelola daftar mahasiswa alfa dan juga mengelola daftar mahasiswa kompen dan juga mengelola update profile dan password dan juga melihat dashboard. 4 hal ini mengelola kompen, mengelola daftar mahasiswa alfa, mengelola daftar mahasiswa kompen, dan juga melakukan update profil ini bisa dilakukan oleh keempat stakeholder, yaitu admin, mahasiswa, tendik, dan dosen juga dapat melakukan hal yang serupa. Berikutnya untuk mahasiswa, seperti yang sudah saya jelaskan, mahasiswa juga dapat update profile, melihat dashboard, melakukan cek validasi QR code, dan juga melakukan update. Di lain seperti itu, mahasiswa juga dapat melihat dan juga memilih kompen. Berikutnya dapat melakukan update progres tugas kompen. Di sini maksudnya adalah melakukan input progres dan juga upload hasil tanda tangan dosen dan juga prodi. Berikutnya, mahasiswa juga dapat melakukan registrasi mahasiswa dan yang terakhir melakukan cetak hasil pengerjaan kompen. Dan untuk fungsi dari dosen dan tendik sama saja sebenarnya, yaitu mengelola kompen, mengelola daftar mahasiswa alpha, mengelola daftar mahasiswa kompen, melakukan update foto profil dan password, melihat dashboard, melakukan cek validasi QR code, dan yang terakhir melakukan update kompen selesai. Itu untuk penjelasan use case-nya. Berikutnya untuk penjelasan activity diagram akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih. Di sini untuk activity diagram dibagi menjadi beberapa fitur untuk yang dilakukan stakeholder. Stakeholder yang pertama yaitu administrasi dapat mengelola data pengguna, yaitu admin dapat menginput data dosen, admin, tendik, dan mahasiswa. Selanjutnya mengatur hak akses dosen, admin, dan mahasiswa. Lalu sistem akan menyimpan data dosen, admin, dan tendik mahasiswa. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengelola bidang kompen. Admin bisa menambahkan atau mengedit bidang kompen
kompetensi baru. Lalu sistem akan menyimpan atau memperbarui data bidang kompetensi dalam database. Lalu admin juga bisa menyimpan atau memperbarui data bidang kompetensi dalam database. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengelola data mahasiswa konven. Admin menginput data mahasiswa yang alpha. Selanjutnya, sistem memvalidasi data yang diinput untuk memastikan tidak ada duplikasi. Lalu admin menyimpan data mahasiswa yang alpha setelah melakukan verifikasi. Selanjutnya, sistem bisa menyimpan data mahasiswa kompen ke dalam database. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengelola jenis tugas kompen. Admin menambahkan jenis tugas, sistem menyimpan jenis tugas kompen ke dalam sistem. Admin menentukan jenis tugas kompen yang sudah diberikan pemberi tugas. Sistem lalu menampilkan kompen yang sudah ditentukan jenisnya. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengelola periode kompen. Admin melihat list tugas kompen yang sudah dibuat oleh dosen atau tendik, lalu sistem menampilkan daftar tugas kompensasi yang tersedia. Admin menentukan periode kompen, dengan contoh 2024 ganjil sampai 2024 genap. Lalu sistem menampilkan kompen yang sudah ditentukan periodenya. Untuk stakeholder selanjutnya yaitu dosen dan tendik. Untuk fitur yang pertama yaitu mengelola kompen. Di sini dosen atau tendik bisa membuka pendaftaran tugas kompen, lalu menerima atau menolak mahasiswa yang mendaftar kompen, lalu memilih bidang kompetensi yang relevan dengan tugas yang diberikan. Sistem bisa menyimpan informasi kompen yang dibuka dan update status mahasiswa kompen. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengelola daftar mahasiswa alpha. Di sini dosen dan tendik bisa melihat daftar mahasiswa yang memiliki absensi alpha, lalu mencetak laporan mahasiswa alpha beserta jam alpha dan jam kompen yang telah dikerjakan. Lalu sistem menampilkan dan mencetak data mahasiswa alpha. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengelola daftar mahasiswa kompen. Dosen dan tendik melihat daftar mahasiswa yang sudah atau sedang melakukan kompen, lalu sistem menyimpan dan menampilkan daftar mahasiswa kompen. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengatur daftar tugas kompen. Dosen dan tendik menginput tugas kompen yang perlu dikerjakan mahasiswa, lalu sistem menyimpan tugas kompen ke dalam basis data. Untuk stakeholder selanjutnya yaitu mahasiswa. Yang pertama melakukan registrasi. Mahasiswa mengisi form registrasi seperti NIM dan username. Lalu apabila NIM belum terdaftar, maka sistem akan menyimpan data registrasi. Selanjutnya, yaitu melihat dan memilih kompen. Mahasiswa melihat daftar tugas kompen yang tersedia, lalu memilih tugas kompen yang sesuai dengan bidang kompetensi dan kemampuan mereka. Lalu sistem akan menampilkan data terkait tugas dan kompen mahasiswa. Lalu fitur selanjutnya yaitu melakukan update progres tugas kompen. Mahasiswa masuk ke tugas kompen yang dipilih, mengisi progres atau laporan pengerjaan tugas kompen. Apabila tugas selesai, mahasiswa mengunggah dokumen bukti pengerjaan tugas. Lalu sistem menyimpan data progres tugas kompen dan file yang diunggah. Selanjutnya yaitu melakukan cetak hasil pengerjaan kompen. Mahasiswa mencetak hasil pengerjaan kompen, lalu sistem menyimpan hasil pengerjaan kompen. Untuk yang ini adalah fitur-fitur yang bisa diakses semua stakeholder. Yang pertama yaitu mengelola update profil dan password. Di sini yang bisa mengakses yaitu admin, mahasiswa, dosen, dan tendik. Jadi mereka melakukan update informasi profil atau mengubah password. Lalu sistem menyimpan perubahan profil atau password ke basis data. Selanjutnya yaitu mengelola update kompen selesai. Di sini yang bisa mengakses yaitu admin, mahasiswa, dosen, dan tendik. Menandai tugas kompen yang telah dikerjakan, lalu sistem menyimpan status kompen sebagai selesai. Yang selanjutnya yaitu mengelola dashboard. Di sini yang bisa mengakses adalah admin, mahasiswa, dosen, dan tendik. Bisa melihat informasi kompen di dashboard, lalu sistem menampilkan data sesuai dengan role pengguna. Selanjutnya yaitu mengelola cek validasi QR code. Di sini
Yang bisa mengakses yaitu admin, mahasiswa, dosen, dan tendik, melakukan cek validasi QR Code untuk hasil pengerjaan kompen, lalu sistem memvalidasi QR Code dan memberikan hasil validasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul. Silakan. Baik, untuk kelas diagram sendiri di sini ada beberapa kelas, ada 12 kelas. Yang pertama itu ada kelas admin. Kelas admin sendiri memiliki 2 atribut dan memiliki metode untuk mengelola data pengguna, mengelola bidang kompetensi, mengelola data mahasiswa, dan yang lainnya. Dan untuk dosen, kelas dosen terdapat 4 atribut dan beberapa metode seperti mengolah kompen, melakukan update kompen selesai, melihat dashboard, melakukan cek validasi, mengolah daftar mahasiswa alpha, mengolah daftar mahasiswa kompen, dan melakukan update profil dan password. Untuk tendik, kelas tendik sendiri itu hampir sama seperti kelas dosen. Kemudian ada kelas kompen. Nah, kelas kompen ini memiliki beberapa atribut seperti yang tercantum dan memiliki metode tambah kompen, hapus kompen, update kompen, dan lihat semua kompen. Nah, untuk kelas kompen ini kita mengambil juga dari beberapa kelas seperti jenis tugas kompen, periode kompen, dan bidang kompetensi. Yang mana di sini di jenis tugas kompen ada atribut ID tugas, nama tugas, jenis tugas, dan metode tambah jenis tugas, hapus jenis tugas, update jenis tugas, dan lihat semua jenis tugas. Untuk periode kompen sama, atributnya seperti ini, dan metodenya seperti ini. Bidang kompetensi hampir sama seperti periode kompen. Untuk selanjutnya adalah untuk kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa di sini ada atribut NIM, username, nama, dan jurusan. Kemudian ada mahasiswa kompen. Mahasiswa kompen ini ada ID, NIM, UID kompen integer, status kompen, dan metodenya ada tambah mahasiswa, hapus mahasiswa kompen, update mahasiswa status, dan lihat semua mahasiswa. Ini merupakan subclass dari mahasiswa dan kompen. Kemudian ada progress kompen. Di sini ada ID progress untuk atributnya, nama progress, presentase progress, tanggal progress, UID kompen, dan NIM. Dan metodenya adalah tambah progress, hapus progress, update progress, lihat semua progress. Ini juga merupakan scope subclass dari mahasiswa dan kompen. Kemudian ada mahasiswa alpha. Mahasiswa alpha ini didapat dari mahasiswa yang alpha itu ada atributnya ID alpha, NIM, jam alpha. Yang metodenya ada tambahan mahasiswa alpha, hapus mahasiswa alpha, update jam alpha, dan lihat semua mahasiswa alpha. Yang terakhir ada kelas QR code, yang mana di sini adalah subclass dari kompen, yang atributnya ada ID QR code, validasi status, UID kompen. Dan metodenya adalah generate QR code, validate QR code. Itu mungkin dari kelas diagram. Selanjutnya
Untuk sequence diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rifki Sabilillah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Untuk pertama, sequence diagram untuk administrasi yaitu mengelola data pengguna dimulai dengan admin bisa mengakses halaman dan juga mengisi data dia admin, dosen atau mahasiswa. Lalu nanti untuk page pengguna akan menyimpan data dan database akan mengirimkan kepada sistem untuk mengonfirmasi data. Setelah itu akan ditampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Untuk selanjutnya, untuk mengolah bidang kompen, sama akses halaman lalu mengisi form bidang kompetensi yang nantinya akan menyimpan data dan juga mengkonfirmasi data di sistem. Lalu sistem akan memberikan notifikasi data kompetensi berhasil disimpan. Next, untuk mengelola data mahasiswa kompen, admin dapat mengakses halaman mengunggah daftar mahasiswa yang memiliki jumlah jam alfa, lalu data akan tersimpan pada database dan sistem akan mengkonfirmasi data yang akan nanti menunjukkan notifikasi data berhasil diperbarui. Next, untuk mengelola jenis tugas kompen, admin dapat mengisi form jenis tugas, lalu untuk database akan menyimpan data dan mengkonfirmasi data pada sistem yang nantinya akan menghasilkan keluaran notifikasi tugas berhasil disimpan. Next, untuk mengelola periode kompen, admin dapat menentukan periode kompen yang nantinya akan tersimpan datanya di database dan dikonfirmasi sistem. Selanjutnya akan menampilkan periode kompen. Untuk dosen dan teknik sendiri, yang pertama ada mengelola kompen, sama juga untuk dosen mengelola tugas kompen, lalu data akan tersimpan pada database dan terkonfirmasi data pada sistem yang nantinya akan ditampilkan perubahan dari data. Next, untuk mengelola daftar mahasiswa alfa, dosen atau teknik dapat mengelola data mahasiswa alfa, lalu selanjutnya data bisa akan menyimpan data dan juga mengkonfirmasi pada sistem, lalu sistem akan menampilkan perubahan data jumlah mahasiswa yang alfa. Next, untuk mengelola daftar mahasiswa kompen. Yang pertama, dosen dapat mengakses halaman dan melanjutkan dengan mengelola data mahasiswa yang melakukan kompen. Lalu data akan tersimpan pada database dan akhirnya akan dikonfirmasi data oleh sistem. Lalu sistem akan menampilkan perubahan data. Next, untuk mengatur daftar tugas kompen. Dosen dapat menginput tugas kompen yang ingin dia tambahkan. Lalu data akan tersimpan pada database dan akhirnya akan diambil statusnya oleh sistem. Lalu untuk sistem akan menampilkan tugas yang telah diinput oleh dosen. Next, untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan registrasi dengan cara mengakses halaman user page dari mahasiswa lalu mengisi form registrasi yang sudah ada yang nanti akan dikirimkan data registrasi kepada halaman data. Lalu data akan disimpan pada database dan akan terkonfirmasi oleh sistem yang nantinya akan memberikan notifikasi bahwa data telah ditambahkan. Lalu untuk melihat dan memilih kompen, mahasiswa dapat mengakses halaman dan melihat dan memilih kompen yang ingin dilihat. Lalu, mahasiswa dapat merequest data kepada sistem yang nantinya sistem akan merequest data lagi ke database untuk direspon oleh database. Setelah itu, sistem akan menampilkan data yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada tugas. Ada melakukan update progres tugas kompen. Mahasiswa dapat mengakses halaman, lalu masuk ke tugas kompen yang dipilih dan mengisi proses pengerjaan. Setelah itu, halaman tugas akan mengunggah dokumen bukti pengerjaan pada sistem yang nantinya akan menyimpan data progres tersebut yang diunggah. Selanjutnya ada melakukan cetak hasil pekerjaan kompen. Setelah mengerjakan kompen, mahasiswa dapat mengakses halaman dan mencetak hasil pekerjaan kompen yang nantinya akan diproses oleh halaman tugas menyimpan hasil pengerjaan kompen kepada sistem. Sistem akhirnya akan memberikan hasil pengerjaan kompen pada mahasiswa. Lalu untuk yang bisa dilakukan oleh beberapa user, yang pertama adalah mengelola update profil dan password. Tentunya admin, dosen, teknik, dan juga mahasiswa dapat mengubah dan mengupdate profil dan password. Untuk caranya, yang pertama ada akses halaman, lalu user mengubah data profil dan password pada page yang ada, lalu data yang tersimpan pada database akan dikonfirmasi oleh sistem. Next. Selanjutnya ada mengelola update kompen selesai. Untuk semua user dapat mengelola update kompen selesai dengan cara
Yang pertama adalah akses halaman, yang kedua menandai tugas yang telah selesai yang akan tersimpan statusnya pada database, lalu sistem dapat mengkonfirmasi status tersebut yang akhirnya akan menampilkan status baru. Selanjutnya ada mengelola atau melihat dashboard. Yang pertama, user dapat mengirimkan request login kepada dashboard, lalu request login akan disambungkan kepada sistem atau server yang nantinya akan login berhasil menampilkan dashboard yang sesuai dengan stakeholder yang dipilih. Next, mengelola cek validasi QR code. Untuk semua user dapat melakukan pemindaian QR code dengan cara merequest pada page dan database akan tersimpan dan dikonfirmasi oleh sistem yang nantinya akan menampilkan hasil validasi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang ERD. Nah, berikut adalah desain database dari proyek kami. Saya awali dari admin terlebih dahulu, yaitu untuk admin akan mengelola data mahasiswa Alpha, lalu admin dan juga dengan dosen dan tendi bisa membuat kompen, lalu admin juga akan mengatur periode kompen. Nah, untuk kompennya sendiri eh, memiliki jenis tugas, QR code, dan juga bidang kompetensi. Lalu untuk mahasiswa akan bisa melakukan kompen, melihat data mahasiswa Alpha, dan juga melihat progres kompen. Untuk koordinatasnya adalah sebagai berikut. Untuk admin dosen dan teknik bisa membuat kompen itu one to many, lalu mahasiswa melakukan kompen itu many to many, lalu untuk kompen ke bidang kompetensi itu many to one, kompen ke jenis tugas kompen itu many to one, mahasiswa ke kompen itu one to many via progres kompen. Mahasiswa ke mahasiswa itu one to one, lalu untuk kompen ke QR code itu one to one. Lalu akan saya lanjutkan ke mockup mobile. Berikut adalah mockup mobile kami yang masih perlu banyak penyesuaian. Ya, diawali dengan splash screen yaitu ada untuk login mahasiswa dan sudah ada untuk login dosen. Lalu berikut adalah homepage mahasiswa. Lalu untuk page pekerjaan adalah sebagai berikut, masih berupa tabel dan bisa untuk request tugas. Lalu juga adalah aktivitas mahasiswa, di mana ada 3 tabel yaitu sedang diajukan, dikerjakan, dan telah selesai. Lalu juga adalah page hasil, di mana apabila tugas komunitas sudah selesai, maka akan ada status keterangannya di sini. Lalu juga adalah page untuk logout, dan ada page tambahan yaitu untuk notifikasi apabila kita melakukan request atau ketika sudah di ACC atau sudah selesai. Lalu berikut untuk page dosen, berikut adalah homepage-nya. Lalu ini halaman untuk tambah pekerjaan. Lanjut ke aktivitas, berisi tabel untuk pengajuan mahasiswa, bisa menerima atau menolaknya. Lalu untuk status dan dikerjakan, dan juga tugas yang sudah selesai. Dan juga ada untuk page notifikasi, dan juga ada untuk page logout. Baik, saya kira itu saja untuk progres mobile kelompok kami. Masih perlu banyak penyesuaian untuk nantinya. Baik, mungkin itu saja progres yang kami lakukan selama PBLT semester 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.